Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda Solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang tema 4, sehat itu penting, subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia pada pembelajaran 1 dan 2. Tujuan pembelajaran 1. Siswa dapat menjelaskan isi pantun yang disajikan secara lisan dan runtut. 2. Siswa dapat mengidentifikasi berbagai penyakit yang mempengaruhi organ peredaran darah manusia dan cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. 3. Siswa dapat mengetahui organ peredaran darah pada hewan. 4. Siswa dapat mengidentifikasikan berbagai gambar cerita sesuai bacaan. Agar terjadi pertukaran udara, Siti membuka jendela kamar. Kamar Siti menjadi sejuk dan segar. Siti selalu menghirup udara segar di kamar. Siti pun hidup sehat. Itulah salah satu cara Siti menjaga kesehatan. Bagaimana cara lain yang dapat dilakukan Siti untuk menjaga kesehatan? Ini dia caranya. Minggu pagi, Siti, Dayu, dan Lina bersepeda santai. Mereka bersepeda santai dari rumah Siti pukul 6 menuju alun-alun. Jarak rumah Siti menuju alun-alun tidak jauh, lebih kurang 5 km. Siti, Dayu, dan Lina hanya menghabiskan waktu 15 menit untuk sampai ke alun-alun. Sebagaimana ditegaskan dalam sebuah penelitian di Inggris, tepatnya British Medical Association atau BMA, bahwa bersepeda sejauh 20 mil dalam seminggu akan mengurangi resiko penyakit jantung koroner sebesar 50%. Bersepeda dengan santai akan mengatur detak jantung, sehingga otot-otot jantung bekerja dengan baik. Jantung sangat berperan dalam peredaran darah manusia, yaitu sebagai pemompa. Selain jantung, organ peredaran darah manusia lainnya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah manusia memiliki fungsi sebagai pengangkut makanan dan berbagai zat sisa-sisa metabolisme tubuh. Pembuluh darah dan jantung bertanggung jawab untuk mengalirkan darah yang mengandung nutrisi, oksigen, hormon, dan gas-gas lain. Organ peredaran darah manusia dapat mengalami gangguan oleh penyakit maupun berbagai kelainan, diantaranya jantung koroner. Oleh karena itu, jantung perlu dijaga kesehatannya. Apa itu jantung koroner? Jantung koroner merupakan penyakit jantung yang disebabkan oleh tersumbatnya arteri koroner, yaitu pembuluh yang menjumpai darah ke jantung. Penyumbatan pembuluh tersebut dapat terjadi karena adanya endapan lemak, terutama berupa kolesterol pada lapisan dalam dinding pembuluh. Penyumbatan pembuluh arteri dikenal dengan istilah arteriosklerosis. Selain jantung koroner, masih banyak contoh penyakit yang dapat mengganggu organ peredaran darah. Sekarang kita dapat mencari contoh penyakit yang bisa mengganggu organ peredaran darah manusia dan beserta cara pencegahannya. Kalian bisa mencari informasi itu di berbagai sumber ya. Kemudian kalian bisa menulis di buku catatan dengan bernama ada penyakit jantung koroner. Cara pencegahannya yaitu tidak merokok, jalani pola makan sehat, dan olahraga yang teratur. 2. Hipertensi. Cara pencegahannya dapat mengurangi asupan garam, jaga berat badan ideal, dan batasi asupan kafein. Yang ketiga, ada anemia. Cara pencegahannya yaitu makan makanan yang kaya akan zat besi dan asam folat, yaitu ada di daging, sayur, dan buah. Kemudian makanan yang kaya vitamin B12 ada di susu dan produk keturunannya. Yang keempat, hemofilia, yaitu cara pencegahannya menjaga kebersihan gigi dan gusi, hindari olahraga dengan kontak fisik, jangan sembarangan mengkonsumsi obat. Dan yang terakhir ada leukemia. Cara pencegahannya yaitu menghindari kebiasaan merokok, makan makanan bergizi, menjauhi paparan bahan kimia berbahaya. Ayo mengamati.
pantun berikut ini. Kalian bisa membacanya di buku tematik kalian ya. Kacang goreng enak dimakan, kue tape diberi ragi. Kalau tembok sudah dibersihkan, jangan ada coretan lagi. Mari kita bahas pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa jenis pantun di atas? Pantun di atas merupakan jenis pantun nasihat. Ada berapa baitkah pantun di atas? Pantun di atas ada 1 bait. Terdiri atas berapakah bariskah pantun di atas? Ada 4 baris. Tuliskan baris yang merupakan sampiran. Yang merupakan sampiran ada pada baris pertama dan kedua. Tuliskan pula baris yang merupakan isi pantun. Isi pantun ada pada baris ketiga dan keempat. Sangat mudah bukan? Nah, mari kita lanjutkan pada materi selanjutnya. Ayo membaca. Peredaran darah juga sangat erat kaitannya dengan kerja dari jantung. Semakin baik kondisi jantung, maka peredaran darah di dalam tubuh juga semakin membaik. Namun demikian, tidak semua orang memiliki kondisi peredaran darah yang normal dan dapat berfungsi dengan baik. Ada beberapa orang yang memiliki kelainan dan juga penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah mereka. Ada beberapa penyebab yang menjadi faktor timbulnya penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah manusia. Beberapa penyebab yang dimaksud seperti faktor keturunan, obesitas, pengaruh timbulnya suatu penyakit kronis, gaya hidup tidak sehat, dan karena asap rokok, baik bagi perokok aktif maupun perokok pasif. Berdasarkan penyebab yang ada, kamu tentunya bisa mengidentifikasi cara mencegah timbulnya penyakit sebagai berikut. 1. Berolahraga secara teratur, tidur yang cukup, atur pola makan, dan yang terakhir hindari asap rokok baik sebagai perokok aktif maupun perokok pasif. Anak-anak, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Udin gemar membaca. Udin memiliki banyak buku cerita rakyat. Ada cerita Lutung Kasarung, Bawang Merah, Bawang Putih, Keong Mas, dan masih banyak lagi cerita rakyat lainnya. Udin jadi mengetahui beberapa cerita rakyat dari berbagai daerah. Cerita bergambar. Nah, anak-anak, cergam merupakan kependekan dari cerita bergambar. Cergam mengandung pengertian perpaduan gambar dan teks yang berbaur menjadi satu kesatuan, serta mengandung keindahan dan cerita yang bermakna. Itulah yang dimaksud dengan cerita bergambar. Apakah yang dimaksud dengan gambar bercerita? Cerita bergambar atau sering juga disebut komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Gambar tersebut tidak bercerita tentang persoalan kehidupan sehari-hari ataupun peristiwa tertentu. Sebuah gambar bercerita harus dapat menunjukkan suatu proses kejadian yang saling terkait atau berkesinambungan dari sebuah kejadian. Selanjutnya yaitu langkah-langkah membuat gambar cerita. Yang pertama, ada tentukan ide, gagasan, atau tema yang akan dibuat. Yang kedua, tentukan karakter tokoh utamanya dan karakter dari tokoh pembantunya yang ada dalam cerita. Yang ketiga, buat alur cerita sederhana secara garis besar yang menggambarkan isi cerita. Kemudian masing-masing bisa dikembangkan. Dan yang keempat, mulai menggambar sesuai alur cerita yang telah dibuat. Tahukah kamu, kancil termasuk hewan mamalia? Kancil memiliki jantung yang terdiri atas 4 ruang, yaitu 2 atrium dan 2 ventrikel. Jantung mamalia telah dilengkapi dengan sekat-sekat yang sempurna, serta cabang-cabang dari pembuluh aorta lebih banyak. Bagaimanakah peredaran darah pada hewan mamalia seperti kancil? Bagaimana cara memelihara kesehatan pada organ peredaran darah hewan seperti kancil? Yang pertama ada ikan. Organ peredaran darahnya yaitu jantung dan pembuluh darah. Gangguan pada organ peredaran darah yaitu ambiasis. Cara memeliharanya, makanan yang sehat untuk ikan. Yang kedua, burung. Organ peredaran darahnya jantung dan pembuluh darah. Gangguan pada organ peredaran darah yaitu gangguan jantung. Cara memeliharanya yaitu rutin menjaga kesehatan, memberi makanan yang sehat, rajin membersihkan kandang, serta memberi vaksin. Yang ketiga, kucing. Organ peredaran darahnya yaitu jantung dan pembuluh darah. Gangguan pada organ peredaran darah yaitu kolesterol. Cara memeliharanya yaitu memberi vaksin, rajin membersihkan kandang, dan memberi makanan yang sehat.
Sekian video pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan rajin olahraga, cuci tangan, dan makan makanan yang bergizi.